Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, aku akan mereaction beberapa video ya. Yang pertama ini berjudul ataupun bercaption terlalu sombong di depan Prabowo. Ya, Ganjar dipermalukan balik oleh Prabowo ya. Wow, sidang sengketa Pilpres pertama. Oke, kita lihat nih masih teringat debat waktu itu bikin saya menangis, emosi, marah, pedas sekali mulut 0103. Coba kita dengar video ini dulu guys, baru sambil kita dengar sambil kita berkomentar ya kan. Di balik panasnya debat sidang sengketa yang mempertemukan kubu Anies dan Ganjar untuk menjegal kemenangan Prabowo menjadi tontonan yang begitu konyol. Alih-alih bersimpati, rupanya banyak warganet yang menyaksikan tayangan debat itu melihat sisi buruk seorang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua sosok tersebut ternyata dinilai sangat haus sekali dengan jabatan dan butuh diakui. Beginilah cara cerdik Prabowo menghabisi lawan politiknya yang terlalu sombong di awal namun merengek kemudian. Kalau kalian sadari, sejak sidang sengketa Pilpres pertama kali bergulir pada 27 Maret 2024 kemarin, sosok Prabowo selalu menolak tampil di kamera. Bahkan Prabowo sangat pelit berbicara dan hanya melambaikan tangan sembari tersenyum ke awak media. Di kubu yang tak suka dengan Prabowo, sikap ini mereka anggap sebagai sinyal ketakutan dari Ketua Umum Partai Gerindra itu yang dianggap kemenangannya bisa dibatalkan. Padahal secara jelas, juru bicara Prabowo dari Partai Gerindra mengatakan bahwa ada hal yang paling penting dari keributan soal sengketa Pilpres ini. Ucapan tersebut ternyata terbukti. Prabowo terpantau sibuk berkunjung ke luar negeri dalam rangka memenuhi undangan dari pemimpin dunia. Mulai dari Xi Jinping hingga Presiden Jepang Fumio Kishida yang sangat antusias menyambut kedatangan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia ke-8. Tentu saja sikap ini sangat tidak diharapkan. Bagi kubu Anies misalnya, pertemuan Prabowo dengan pemimpin dunia artinya bahwa hampir semua presiden di dunia ini mengakui kemenangan Prabowo sebagai presiden Indonesia. Sedangkan bagi kubu Ganjar, sikap cuek Prabowo terkait sengketa dinilai sebagai sebuah pelecehan terhadap harga diri PDIP. Kita tahu semua bahwasannya PDIP berperan sangat besar mengapa hak angket ini bisa terlaksana. Apalagi PDIP memegang suara mayoritas di Senayan untuk 1 dekade terakhir ini. PDIP yang awalnya mengira Prabowo ketakutan, ternyata sama sekali tak menganggap serius permasalahan angket itu. Jelas ini sebuah penghinaan tersendiri bagi PDIP karena ekspektasi mereka yang terlalu berlebihan. Apalagi PDIP sudah meluangkan waktu yang cukup panjang dan mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk mengontrak 1000 lawyer agar sengketa ini naik ke MK. 1000 Namun lawyer. respon Prabowo yang apatis bikin PDIP rugi besar. Prabowo bukan cuma sekali ini merasakan dinamika politik yang saling sikut. Bahkan sejak tahun 2009, Prabowo sudah kenyang dengan banyaknya drama yang dimainkan pihak yang kalah. Dan mau bagaimanapun, tetap saja hasil final KPU tidak bisa diganggu-gugat. Lagi pula ada satu hal yang terlupakan oleh PDIP, kalau Prabowo adalah seorang mantan Jenderal Kopassus yang tidak mempan untuk digertak, apalagi ditakut-takuti dengan sidang anak kecil seperti itu. Refli Harun, Ferry Amsari, Rocky Gerung ini terutama dia kalau ngomong nggak pernah jaga perasaan. Tadi malam saya lihat di TikTok, dia bilang sidang MK yang tidak pakai otak. Ini kok aneh ini, harus dijumpai ini, dipertanyakan kepada ini sebenarnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan ya persidangan MK yang tidak pakai otak. Ini pelecehan sebenarnya. Saya sampaikan, Bapak Haji Prabowo yang terhormat, supaya istilah pepatah, jikalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, jikalau ada perkataan yang kurang tepat jangan bawa ke dalam hati. Perjuangan Bapak sudah sampai kepada tujuan, adalah presiden 5 tahun ke depan, yaitu 2024 sampai dengan 2029. Kami siap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Mantap.
yaitu perisai kebenaran nasional. Ngundang saksi ahli ke MK gagal, ngundang menteri juga gagal, padahal udah dikasih data segamblang-gamblangnya sama menteri-menterinya Pak Jokowi. Giliran dikasih data segamblang-gamblangnya sama menterinya Pak Jokowi, bengong, ngangong, nggak berkutik. Terus sekarang alasannya apa yang disampaikan oleh para menteri katanya tidak sesuai dengan kenyataan. Hei, bukan gak sesuai kenyataan kali, tapi nggak sesuai dengan keinginan ente kan. Terus sekarang mengundang siapa lagi? Mengundang Pak Presiden Jokowi. Nggak sekalian tuh undang Kim Jong Un. Ya rame satu dunia sekalian ngurusin orang kalah pilpres. Lagian mohon maaf ya buat orang-orang yang nggak bisa terima kekalahan. Sidang MK sudah selesai dan sudah ditutup. Tinggal kita semua menunggu hasil dari keputusan para hakim-hakim MK. Tapi yang pasti hakim-hakim MK itu semua isi orang-orang pinter. By the way, buat KPU yang terhormat, besok lagi orang-orang kayak gini kalau pilpres, pilgub, pileg, pilkada nggak usah diajak lagi. Soalnya kalau kalah ribet, semua orang dibikin ribet. Karena hasratnya begitu kuat ingin berkuasa, tapi nggak dibarengin dengan kemampuan dan juga kenyataan. Udah ya, ini buat KPU nih orang-orang kayak gitu besok gak usah diajak-ajak lagi. Karena kalau misalnya kalah ribet urusannya. Pak Bambang Wijayanto tersangka selamanya. Wow, Bambang. Kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Oh iya ya. Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Jadi saya heran ya, orang tuh suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja. Wah, kami biarin toleran aja ya. ini. Wow, banyak sekali ya yang ya seperti inilah ya, maling teriak maling. Padahal dia jelas-jelas suhunya maling ya, maling di atas maling lagi. Tapi teriak-teriak maling, ya kan? Dia koruptor, tapi teriak-teriak koruptor, nunjuk-nunjuk, ya kan? Dia yang paling salah, tapi dia nunjuk-nunjuk orang bersalah, ya kan? Tukang fitnah, tukang kibul, tukang ngarang-ngarang cerita. Banyak di Jakarta ini emang, apalagi di Indonesia ini, banyak kali bertebaran ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu, difitnah, dicari-cari kesalahan, dijatuh-jatuhkan, tapi tidak mampu mereka, ya kan? Saya tetap tegar berdiri. Mantap, Bang. Karir tetap menanjak. Ya, semoga di bulan Ramadan ini yang merasa paling suci ya, yang nunjuk-nunjuk orang bersalah padahal dirinya paling salah itu ya semoga diampuni dosanya ya, sama semoga Allah. saja Kalau lah enggak ya. pun nanti dia masuk jurang, kita ketawain aja. Wow, ternyata Bambang ya tersangka selamanya. Korupsi ya? Korupsi apa ya, Mas Bambang? Mungkin Mas Bambang ini mungkin ditunjuk oleh tim Anies ya untuk jadi lawyernya. Ketika nanti Anies menang, maka status tersangkanya bisa dihapuskan. Aku nggak tahu lah ya kan. Itu persepsi saya aja ya kan. Tapi mana kita tahu ya kan. Tapi ya mantap ya. Seperti judul video tadi yang dari awal tadi ya guys, terlalu sombong di depan Prabowo. Ganjar dipermalukan balik oleh Prabowo ya. Kita tahu lah kan Pak Prabowo diundang sana sini ya, di luar negeri ya kan, Cina, Jepang, mana lagi, Kuala Lumpur ataupun di Malaysia diundang ya kan. Mantap ya. Persidangan di MK sudah selesai, kita tinggal tunggu hasilnya saja ya guys. Tetapi saya yakin gugatan mereka tim 01, tim 02, tim 03 ini tidak akan diterima ya, karena kita lihat juga ya kan, kita saksikan bersama ya, saksi-saksi dari 01, 03 ini semuanya ngelawak, ngacau dan aduh, kalian tahu lah ya kan. Nah oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar di dalam kolom komentar apa yang harus kalian komentari tentang yang terlalu sombong ini ya, terlalu sombong. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.